Sel yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis merupakan sel yang berbeda. Perbedaan dari sel volta dan elektrolisis dapat dijelaskan di sini. Dalam sel volta terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu dari listrik menjadi kimia. Kemudian di sel volta reaksi berlangsung spontan, sedangkan di elektrolisis itu hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke sel. Kemudian dalam sel volta itu terbagi menjadi dua bagian yang terpisah, yang dihubungkan dengan jembatan garam. Sedangkan dalam sel elektrolisis itu hanya terbagi menjadi satu bagian saja. Kemudian dari sifat elektrodanya. Kalau di sel volta, anoda itu sebagai kutub negatif, katoda sebagai kutub positif, sedangkan di elektrolisis anoda itu positif, katodanya bersifat negatif. Sumber elektron dalam sel volta itu dari larutan atau senyawa yang mengalami oksidasi. Kemudian dalam sel elektrolisis itu dari sumber arus listrik sendiri. Sama seperti dalam sel volta, di elektrolisis juga terjadi reaksi di katoda dan anoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Reaksi di katoda dipengaruhi oleh bentuk dari larutan atau bentuknya lelehan. Sedangkan di anoda itu nanti tergantung dari elektrodanya inet atau elektrodanya tak inet. Reaksi di katoda. Jika bentuknya larutan ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Yang pertama, jika ion dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah H2O. Reaksinya 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Ion golongan 1A terdiri dari Li, Na, K, Rb, Cs. Kemudian dari golongan 2A ada Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Kemungkinan yang kedua adalah ion H+ dari asam. Jika senyawanya asam pasti mengandung ion H+. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H+ plus 2E menjadi H2. Jika dalam larutan ada ion selain di atas, maka ion itu sendiri yang akan tereduksi. Maksudnya selain ion ini dan ion poin B ini. Maka reaksinya L, M+, plus M elektron menjadi L. M di sini adalah jumlah muatan dalam ion tersebut. Contohnya Ag+, maka elektronnya 1. Reaksinya adalah Ag+, plus elektron menjadi Ag. Kemudian jika bentuknya itu adalah lelehan, maka kation tersebut langsung tereduksi. Jadi L, M+, plus Me menjadi L. Contohnya di sini adalah lelehan NaCl. Maka reaksi di katodanya adalah Na plus elektron menjadi Na. Di sini lelehan ya, bukan larutan. Kemudian untuk reaksi di anoda, reaksi oksidasi itu tergantung dari elektrodanya. Ketika elektrodanya inet di sini adalah tak bereaksi. Elektroda inet itu ada 3, ada Pt, ada C, dan ada Au. Platina, karbon, dan aurum, emas. Ketika elektrodanya adalah elektroda inet, ada 3 kemungkinan, A, B, C. Poin A, jika ion OH- dari basa, maka reaksi di anodanya adalah 4OH- menjadi 2H2O
plus O2 plus 4E. Jika ion sisa asam yang mengandung oksigen atau sisa asam oksi, contohnya adalah SO42-, NO3-, dan PO43-, maka yang tereduksi adalah H2O. Reaksinya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Jika di anoda itu ada ion halida, halida adalah golongan 7A yang terdiri dari Fe, F-, Cl-, Br-, dan I-, maka yang teroksidasi adalah ion halida itu sendiri menjadi halogen. Reaksinya 2X- menjadi X2 plus 2E. X di sini diganti F, Cl, Br, atau I. Jika elektrodanya itu tak inet, selain PT, C, dan AU, maka elektroda tersebut akan teroksidasi membentuk ion plus. Reaksinya L menjadi Lm plus Me. Contohnya di sini adalah elektroda Cu. Cu merupakan elektroda tak inet, maka reaksi di anodanya adalah Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal sel elektrolisis. Yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan elektroda C. Langkah mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini adalah: pertama, uraikan dulu larutannya menjadi kation dan anion. Jadi di sini larutannya adalah NaCl. Kita uraikan dulu jadi kation dan anionnya. NaCl ketika diuraikan jadi Na plus dan Cl-. Kemudian reaksi di katoda dan anodanya. Untuk melihat reaksi di katoda, lihat kationnya. Kation itu yang muatannya positif. Apakah dia bentuknya larutan atau bentuknya lelehan? Ketika bentuknya larutan, ada 3 kemungkinan tadi. Golongan 1A, 2A, MnAl, atau ion H+, atau ion lain. Di sini, di soal itu adalah larutan. Maka yang ini. Kemudian, Na itu termasuk golongan 1A. Maka reaksi di katodanya adalah ketika 1A, maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Kita tuliskan reaksi di sini. Kemudian untuk reaksi di anoda itu tergantung dari elektrodanya. Ketika elektrodanya inet itu ada 3 kemungkinan tadi. Jika elektrodanya tak inet langsung teroksidasi. Di soal itu adalah elektroda C. Elektroda C itu berarti elektrodanya inet. Ketika inet maka ada 3 kemungkinan. A, B, C. Tadi ionnya adalah Cl-. Maka ion halida akan teroksidasi menjadi halogen. Reaksinya adalah 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Halida tadi. Maka reaksi di anodanya adalah 2 X-nya itu adalah Cl- menjadi
X2, maka di sini Cl2 plus 2 elektron. Kunci mengerjakan soal dari sel elektrolisis adalah kalian paham dulu dari reaksi ini. Contoh soal yang kedua, tuliskan reaksi elektrolisis larutan FeNO3 2 kali dengan elektroda PT atau platina. Sama seperti tadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menguraikan dulu senyawanya. Di sini ada FeNO3 2 kali diuraikan jadi Fe2 plus dan 2NO3 min. Kemudian kita tentukan reaksi di anoda dan katoda. Reaksi katoda itu tergantung dari bentuk larutan atau bentuk lelehan. Di sini bentuknya adalah larutan. Kemudian kita tentukan di sini larutan, berarti ada 3 kemungkinan. Karena kationnya di sini adalah Fe2+, Fe2+ itu termasuk yang mana? Masuk yang A, B, atau yang C. Fe2+ itu termasuk dalam ion lain. Maka di sini Lm plus Me menjadi L. Maka reaksi di katodanya adalah Fe2+ plus berapa muatannya Fe? Ada 2 elektron menjadi Fe. Kemudian untuk reaksi di anoda itu tergantung dari elektrodanya. Elektrodanya di sini adalah elektroda PT. PT itu termasuk elektroda inet. Ketika inet ada 3 kemungkinan, A, B, dan C. Di sini anionnya adalah NO3-. NO3- itu termasuk dalam ion sisa asam oksi di sini. Maka yang bereaksi adalah 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Sudah selesai. Contoh yang ketiga, tuliskan reaksi elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektroda Cu. Yang pertama adalah kita uraikan dulu MgSO4 ketika diuraikan jadi Mg2 plus dan SO4 2 min. Kemudian tentukan reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Di sini adalah larutan, sehingga nanti ada 3 kemungkinan tadi. Kemudian di sini adalah ionnya itu Mg2+. Mg itu termasuk golongan 2A, maka yang bereaksi adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH min plus H2. Ini adalah golongan 2A. Kemudian untuk reaksi di anoda adalah kita cari dulu elektrodanya inet atau tak inet. Di sini menggunakan elektroda Cu. Cu itu merupakan elektroda tak inet. Ketika tak inet, maka elektroda itu akan teroksidasi. Maka anodanya adalah Cu menjadi Cu2+
plus 2 elektron. Karena elektrodanya elektroda tak inert. Yang ini tadi karena bentuknya larutan, kemudian Mg itu termasuk golongan 2A. Maka reaksinya adalah di katoda 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Kemudian reaksi di anodanya adalah Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron.